warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, saya Ira dari SD 55 Kaur. Ya. Hari ini akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku pengawas kami, yang mana kami mendapat tugas dari kuliah PPG dan Jakarta, yaitu melakukan wawancara mengenai proses belajar yang terjadi di sekolah gitu Pak. Yang pertama tentang model pembelajaran, yaitu Ira ingin bertanya apakah pada proses pembelajaran di kelas itu di guru di SD 55 sesering Bapak mengawas gitu, guru-gurunya sudah menggunakan model pembelajaran atau belum pada ini saat mereka mengajar? Seluruh guru itu kan? Iya. Maksudnya pertanyaannya itu. Maksudnya itu dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Apakah betul. mereka itu mengajar sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi atau hanya menggunakan model-model yang itu saja? Itu ya. Jadi kalau kami dari pengawas pembina ini Bu, sering yaitu berkunjung ke sekolah, khususnya SD 55 kan. Iya. Sebenarnya ada sebahagian ya kan pakai model bervariasi seperti Bu, ya kan, tapi sebahagian yang itu aja ya kan. Nah, makanya pembelajaran di SD 55 ini sebenarnya murid itu sebahagian juga ada termotivasi belajarannya, ada yang enggak. Nah itu kan. Nah, jadi ini barangkali menyangkut yaitu guru yang baru dengan guru yang lama. Nah, guru yang lama mungkin dia ini kan memakai cara yang lama, tidak mau merubah. Iya, benar. Tidak mau merubah sikap pendidikan zaman modern ini. Nah, zaman modern ini kan Bu, ya kan bervariasi. Iya. Nah, bervariasi seperti barangkali Ibu kan pernah ya kan mengajarkan proses belajar mengajar di depan kelas itu bervariasi, pakai laptop, pakai handphone, ya kan, nah gitu. Sehingga anak-anak itu kalau kita pakai alat media, motivasi anak itu senang. Makanya yaitu seorang guru itu seharusnya ya kan mengajar di depan kelas itu bervariasi itu. Jangan melulu gitu aja. Anak bosan kan? Nah, ibu pun menilai anak-anak itu. Ketika ibu itu kan pada suatu saat atau bulan berikutnya itu terus. Nah, gimana keadaan anak-anak itu? Pasti kan bosan kan? Nah, ketika ibu merubah secara bervariasi menerapkan mata pelajaran dengan anak-anak itu kan gimana rasanya? Nilai anak-anak kan meningkat kan? Ada perubahan. Kadang pakai fokus, kadang ibu ya kan suruh anak-anak mendekat dengan ibu, pakai laptop, itu kan namanya bervariasi. Suruh anak-anak ke depan. Nah, itu namanya bervariasi. Nah, jadi maksudnya pendidikan itu kayak gitu sebenarnya. Guru itu ada semacam kreasi atau kreatif dengan anak-anak itu supaya ya. Kalau ini misalnya Bapak selaku pengawas ya Pak, melihat apa yang terjadi di sekolah-sekolah gitu kan. Nah, apa tindak lanjutnya yang harusnya sekolah lakukan supaya guru-guru itu lebih mengenal model-model pembelajaran yang bervariasi saat ini? Maksudnya tindak lanjut. Oh gitu. Nah, makanya sering Bu saya sampaikan itu di sekolah-sekolah dihidupkan yaitu KKG. Berarti kayak pelatihan gitu ya? Nah, pelatihan semacam pelatihan. Jadi kepala sekolah itu katakanlah kepala sekolah inti. Nah, sebagusnya itu kan di SD inti mengadakan KKG itu. Rutin gitu ya? Rutin. Apa 2 bulan sekali, apa sebulan sekali, ya kan? Di sekolah inti. Nah, kalau itu berat, ya bisa di sekolah kita masing-masing. Bisa. Tapi dengan mengundang mengundang narasumber. Ya, narasumber bukan apa yang disampaikan ahli tadi. Jadi narasumber itu berkompeten di bidang pendidikan. Yang bisa memberi wawasan lebih. Nah itu.
bisa memberi motivasi guru-guru untuk kedepannya untuk menghadapi proses pembelajaran dengan anak-anak. Nah itu yang harus. Nah sekarang ini barangkali di sekolah-sekolah ini sebenarnya KKG itu separuh mungkin ada itu, separuh ya enggak kan? Iya benar Pak. Nah sebagai contoh itu kan ada di sekolah itu, dia rutin itu di sekolah, tapi sekolahnya sekolah besar. Iya, iya. Nah nggak usah saya sebutkan sekolahnya itu, Iya, nggak enak juga kan? Iya. Nah itu alhamdulillah anak-anak itu memang motivasi belajarnya bagus, bagus. Gitu. Nah jadi kalau di sekolah kamu SD 55 ini, kami rasa kalau kita presentasikan boleh 75%. Ya anak-anak itu kan semangat belajarnya tuh ada tuh. Nah jadi sebagian itu kendalanya itu. Nah kendalanya tadi. Yang poin kedua itu kan Nah, mengenai pemahaman siswa tentang soal pemecahan masalah gitu kan Pak. Maksudnya dia mengerjakan tugas. Nah menurut Bapak, berdasarkan Bapak mengawas, mungkin juga ada cerita dari guru, mungkin kan ada pengawasan Bapak lah di sekolah itu, menurut Bapak apa yang menyebabkan siswa itu sulit memahami soal atau materi yang ada yang diberikan guru gitu. Jadi dia itu sering menjawab soal itu asal-asalan aja. Iya itu. Sebenarnya itu kalau pemahaman dari pengawas ini kan, pengawas itu karena terjadinya ketika ada itu tadi itu soal diberikan oleh guru kepada anak, ya boleh dikatakan anak-anak itu kan kurang memahami. Tadi kan soal tadi kurang memahami. Sebenarnya itu latar panjang ya Pak ya. Iya, latar belakangnya barangkali nih. Kadang-kadang kamu seorang guru itu kadang-kadang itu kan waktu kita proses belajar mengajar itu tidak tercover dengan akurat. Iya. Materinya sehingga anak-anak itu seakan-akan dia belum pernah belajar ya soal seperti itu ya. Dalam hati nurani anak-anak tuh kita belum pernah belajar padahal udah belajar. Iya. Kenapa? Karena seorang guru itu barangkali perangkat pembelajarannya itu kan belum lengkap. Hanya seadanya saja. Jadi, kan apa yang disampaikan siswa itu tidak melekat. Nah, tidak melekat kepada memori anak itu. Didengar mantul. Nah, mantul itu. Nah, jadi justru itu seorang guru itu diwajibkan sebenarnya melengkapi perangkat-perangkat pembelajaran itu supaya kita mendidik di depan kelas itu bisa diserap oleh anak dengan baik dan benar ya. Sehingga kita memberikan soal-soal kepada anak-anak itu anak-anak mudah memahami soal itu. Sudah itu soal yang kita berikan itu kita cetak, kita buat soal itu jangan berbelit-belit. Yang harus jelas. Ya. Itu kan harus jelas. Udah itu ujungnya itu kan anak-anak itu tahu. Nah, karena arah soalnya anak-anak tahu. Nah, artinya kan jelas itu kan. Nah, ini sering jangankan kamu buat di dalam ulangan harian atau itu kan. Itu aja ujian aja kan soal itu kadang-kadang kan anak-anak kurang bisa memahami. Tingkat soalnya mungkin terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi. Dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, kira-kira itu Bu. Ya, kendala itu. Kemudian Pak, ini kan berdasarkan permasalahan yang ada di SD 55 lah khususnya ya Pak. Ya. Bagaimana solusi atau tindakan yang Bapak arahkan kepada kepala sekolah untuk siswa yang mempunyai tingkat pemahamannya sangat rendah? Misalnya kayak gini Pak, masih kayak waktu tahun yang berapa kemarin itu kan Pak, ada siswa tuh yang belum bisa baca. Ya udah kelas 5 dia nggak bisa baca. Terkadang bukan karena tidak diajarkan Pak, tapi pertama mungkin niat anaknya yang juga kurang, tapi memang daya tangkap dia itu sangat rendah sekali. Mungkin kalau di Bengkulu kan bisa tes ke psikolog gitu ya Pak, kalau di sini kan nggak bisa. Tapi sebagai guru yang mengajar di sana, kepala sekolah juga, menurut Bapak apa solusinya
untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti itu? Itu sebenarnya hampir tiap sekolah Itu kan. kendala itu. Anak ini kadang-kadang seharusnya udah tamat di sekolah, tapi dia belum. Karena daya belajarnya, daya serap pemikirannya itu kan rendah, sehingga sering tinggal kelas gitu kan. Nah ini sering saya sampaikan di sekolah, bukan ini oleh karena ini ada TPG ini ya. Jadi jauh-jauh hari atau setiap saya masuk, kalau ada keluhan dari guru kayak gitu, saya sampaikan dengan kepala sekolah. Ini sebenarnya kendalanya. Kendalanya ini anak ini di rumah ini tidak diarahkan oleh wali murid. Nah makanya untuk mengatasi itu saya sering menyampaikan dengan kepala sekolah, kamu kepala sekolah kalau anak seperti ini wali muridnya dipanggil supaya ada kerjasama yang akurat antara guru dengan wali murid, antara sekolah dengan wali murid. Karena sekolah itu ada 3 kan, in, non, for. Nah ini kan. Nah yang akrab itu 2, in dengan formal nih, yang harusnya akrab. Tapi kalau non ini kan di lingkungan, Nah kadang-kadang anak-anak seperti ini, ya ini anak-anak ini pengaruh dengan lingkungan, sehingga di sekolah dia tidak motivasi belajarnya nggak ada. Ini hanya mikirkan lingkungan tadi. Habis sekolah ini jam sekian balik main. Berarti harus mempererat lagi komunikasi ya, Pak. Komunikasi ya, hubungan lah dengan orang tua ya. Dengan sekolah. Nah, jadi ada 3. Sekolah menghubungi, guru juga menghubungi. Nggak apa-apa guru buat surat diketahui oleh kepala sekolah. Jadi wali kelas tanda tangan di situ supaya tahu berarti ini wali kelasnya manggil, diketahui oleh kepala sekolah. Nah jadi ketika wali murid itu datang, kamu walinya yang ngadepi, jangan kepala sekolah. Nah itu bagusnya gitu. Nah kalau diterapkan kayak gitu, ya saya dari guru pernah dapat, alhamdulillah ada perubahan. Yang belum bisa baca bisa baca, karena kita koordinasi dengan wali murid. Nah kepala sekolah sangat penting juga itu. Ketika itu ada kejadian itu, jangan guru terus disuruh ya kan ngirim surat wali murid. Harusnya kepala sekolah ada inisiatif kepala sekolah dipanggil. Nah jadi kita manggil tuh bukan marah, kita memberikan masukan dengan wali murid. Jangan kayak dulu kan wali murid berantem dimarahi. Nah masih dudukkan bersama, murid baru dengan murid lama dudukkan. Kayak kemarin kan kalau aku nggak ada di sana mungkin ribut wali murid dengan ya itu kemarin kan. Nah itu. Kemudian Pak ini selanjutnya yang mengenai teknologi Pak. Nomor berapa itu? Di poin 3. Poin 3 tadi ya? Iya. Oh iya. Kan di sekolah binaan Bapak khususnya SD 55 Pak, apakah di setiap pembelajaran guru-guru itu sudah menggunakan media IT? Misalnya Infocus, laptop gitu. Iya. Sebenarnya susah. Saya jawab ini sebenarnya. Ini saya sebut nanti sebagian, yuk kalau iya. Nanti orang itu datang ke sekolah kamu. Saya sebut, belum, kamu ada umpama kan, pakai. Jadi yang baiknya itu sebenarnya bagaimana bahasanya itu kan? Mungkin ada. Ada, cuman mungkin dia itu ada, mungkin tidak menyeluruh gitu. Ya, mungkin ada. Contohnya umpama di kelas tinggi umpama pakai Infocus. Cuman kadang-kadang ya setahun itu mungkin hanya sekali 2 kali. Udah itu udah. Ya, karena gurunya itu kadang-kadang untuk menyiapkan bahannya itu kan ribet. Iya benar. Nah, masa Infocus. Nah, tapi karena itu belum lazim, akhirnya dia merasa ribet benar, habis waktu nanti. Apalagi di SD 55 itu kan banyak guru yang tua. Nah itu kan. Nah jadi jawabannya itu ada, tapi jarang dipakai. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu Pak tentang pencapaian KKM. Apakah di SD 55 yang Bapak awasi itu siswanya nilainya itu masih banyak yang di bawah KKM?
ini sebenarnya sama dengan yang tadi ini, sama yang nomor 3 nih tadi. Saya sebut, masih jauh target, gimana? Tidak enak juga kan? Disebut, udah tercapai semua, ya nyatanya belum, ya kan? Ya belum. Yang terpenting nilai target keberhasilan itu kamu buat, gitu kan? Supaya acuan kamu ada. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kan kalau tahun ini udah naik, tahun depan lagi udah naik. Nah, jadi disuruti wali murid kan. Nah, sehingga KKM kita hancur lebur itu. Tapi wajib kamu buat ini KKM itu, supaya kamu tahu mengukur kemampuan anak itu. Batas mana kemampuan anak-anak di desa ini, di desa kamu yang sekolah kamu bina itu. Nah, itu perlu itu. Tapi kalau tercapainya barangkali baru 60%. 60%, Pak. Iya, 60% tercapai. Nah, itu. Berarti bagaimana menurut Bapak gitu kan upaya yang harusnya dilakukan kepala sekolah agar siswa itu bisa paling enggak 90% apa mencapai itu sebenarnya kalau kita mengacu bagaimana memperbaikinya, kalau kita lihat di kota, ya kan, di kota besar, ya mulai dari kelas 1 apalagi sampai kelas 6 itu ada bonus belajarnya. Les gitu ya, Pak? Nah, itu untuk merubah yaitu KKM di sekolah itu supaya tercapai yang dengan benar dan baik itu harus diadakan bonus belajar. Nah, itu barangkali sulit. Kalau di kampung macam awak ini kan katanya awak korupsi. Dan mungkin sekali guru itu bonus mengajar nggak ada imbalan. Ibu ini tidak mau, banyak kerjaan aku di rumah katanya kan. Nah, itu. Tapi kalau untuk mengatasi itu, kalau kepala sekolah itu bisa kreatif, bisa mengajak wali murid, itu sangat bagus. Barangkali kalau itu terlaksana dengan baik menjadi contoh se-Kabupaten Kaur ini, bahkan se-provinsi, ya kan? Nah, itu kan. Nah, itulah mengatasinya itu. Kalau enggak itu gimana kan? Karena waktu belajar, waktu jam belajar formalnya itu kan kamu tahu sendiri, waktunya tidak banyak. Nah, tapi kalau ada bonus belajar kan, misal hari ini bidang studi apa, habis jam berapa nanti, bisa 3 jam kan, bukan jam pelajaran, jam bimbing. Nah, artinya 60 kali 3, masa anak nggak berubah kan? Nah, itu mengatasinya. Baiklah, Pak. Itu saja wawancara dari Ira. Lebih yang kurang Ira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.